Apa? Puff yang melakukannya? Iya, Nenek. Kami sedang melakukan tindakan untuk mengumpulkan bukti yang memberatkannya, Nek. Dan Nenek, polisi ada di sini untuk menangkap Puff atas perintah Paman EJ. Kau sudah menemukannya? Belum, Pak. Periksa dengan benar. Nenek, Gudan mengatakan yang sebenarnya. Aku menyaksikan semua kejahatannya. Dia juga mencoba untuk membunuhku, Nek. Tuan Jindal, kami sudah menggeledah rumah ini. Tapi kami tidak berhasil menemukan Puff. Apa? Tapi jangan khawatir, kami sudah menyiapkan pos pemeriksaan di bandara, stasiun kereta api, dan halte bus. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Baiklah, Tuan Jindal, kami akan pergi. Baiklah. Ayo. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Paman EJ, kau tahu betapa berbahayanya dia. Dia bisa melakukan apapun untuk membalas dendam pada kita. Kita bahkan tidak tahu di mana dia berada. Ayo ikut aku, Saru. Kak Durga, dengarkan dulu. Kau selalu mendoakan kakakmu, kan? Dan kakakmu mencoba membunuhku. Bagaimana itu bisa terjadi, ha? Jawab aku, atau aku akan membunuhmu. Aduh, Jawab Kak Durga, lepaskan dulu rambutnya. Nanti aku beritahu. Nanti aku beritahu. Ya, lepaskan dulu rambutnya. Hancurkan rambutmu. Aku hampir mati, Saru. Apa kau tahu? Katakan yang sebenarnya. Apa kau ikut terlibat dengan Parv? Kau ingin membunuhku juga, kan? Ya atau tidak? Kak Durga. Jawab aku. Jika kau terlibat juga, apa kau tahu rencana Parv? Jawab aku, Saru. Jawab aku. Kak Durga, dengarkan aku dulu. Aku akan mengatakannya. Aku tidak tahu sama sekali. Aku tidak tahu apa yang direncanakan Parv. Yang aku tahu, EJ dan Gudan membuat rencana untuk menangkapnya. Tunggu dulu. Berarti kau baru membantu Parv melarikan diri? Ya tidak, Kak Durga. Aku tidak membantunya. Aku tidak tahu apa-apa. Lebih baik kau berdoa, Saru, agar kakakmu menjauh dari rumah ini dan kakakmu harus menjauh dari kehidupanku. Dia sudah mencoba membuatku terbakar, bukan? Dan jika dia sampai berani muncul di hadapanku, Kak Durga, aku akan menguburnya hidup-hidup. Apa kau mengerti? Ya, Inspektur. Apa kau menemukan Parv? Terima kasih. Apa mereka menemukan sesuatu, Paman EJ? Ibu minum jusnya. Ibu belum makan apa-apa sejak pagi. Dan jangan tegang, ya. Laksmi, jangan sekarang. Tidak. Ibu, tidak apa-apa kalau kau kesal padaku. Ini salahku. Aku menuduhmu meskipun itu bukan kesalahanmu. Maafkan aku. Hei, kenapa kau bilang begitu, Laksmi? Berikan. Jangan khawatir. Kau hanya mengatakan apa yang kau lihat saja. Tidak, Ibu. Itu salahku. Aku minta maaf. Aku minta maaf padamu. Kalau begitu aku juga bersalah. Dan aku tidak malu untuk meminta maaf padamu. Aku telah salah mengira kau bisa melakukan hal seperti itu. Mohon maafkan aku, Gudan. Durga, kau tidak perlu meminta maaf. Kau hanya salah paham saja, sama seperti Laksmi. Dan itu tidak dihitung sebagai suatu kesalahan. Jadi kau tidak perlu meminta maaf untuk itu. Ini semua adalah perbuatan Parv. Dialah yang perlu minta maaf. Tapi aku merasa senang sekali. Karena pada akhirnya kau mempercayaiku, Durga. Bagaimana?
kau menemukan Parv? Kami sudah mencari di mana-mana, tapi kami tidak bisa menemukan Parv. Hanya Tuhan yang tahu di mana dia bersembunyi. Ini adalah pertama kalinya aku merasa sangat tidak berdaya. Aksat, Gudan, sini. Kalian ikut denganku. Ayo. Aksat, kenapa kau meninggalkan ruangan ini? Ibu, ini bukan waktunya untuk... Karena kau sudah menemukan pelaku yang sebenarnya, itu berarti kau juga punya hak untuk tidur di kamarmu sendiri. Benar kan? Ayo jawab. Iya, Ibu. Benar kan? Iya, Nenek. Bahkan dalam menghadapi kesulitan, kau akan muncul sebagai pemenang. Kalau kalian berdua saling mendukung. Satu hal lagi. Ingat baik-baik kata-kataku ini. Jadi sudah diputuskan. Parv pasti akan hancur. Dia tidak bisa macam-macam lagi. Nenek. Tunggu sebentar. Ibu, Laksmi, tolong minggir. Aku tidak percaya dengan kata-katanya. Mereka itu sangat tidak bisa dipercaya. Kau tahu apa yang terjadi terakhir kali? Ini bisa berbahaya. Berhati-hatilah. Minggir. Sekarang minggirlah. Aku ingin menjaga mereka tetap aman. Tunggu dulu. Apalagi? Bukan kaki kiri. Masuk dengan kaki kanan. Baik. Kalian berdua sangat cocok. Aku ingin kalian berdua yang mengurus rumah ini. Halo? Terima kasih. Panggilan dari komisaris. Tidak ada berita tentang Parv. Tapi mereka sedang berusaha. Itu bagus, Aksat. Jika polisi tidak bisa menemukan Parv, itu akan memberi kita kesempatan untuk menemukannya. Begitu aku berhasil menemukannya, aku akan menghajarnya dengan tangan kosong. Benarkah? Aku di sini. Ayo, pukul aku. Kau akan memukulku dengan apa? Aku tidak akan... Ayo!
Anggat? Anggat! Oh, Anggat, Anggat, Anggat ada apa? dengar dasar bodoh. Aku bisa menyakitimu dengan bantuan sepotong doklah. Anggat, Minumlah air, Anggat. Anggat. Anggat, kau buka baik-baik matamu. saja. Anggat, bangun. Saat kau mencoba memburu seseorang, pastikan kau sendiri tidak diburu, Anggat. Dan Revati, bagaimana kabarmu? Apa semuanya baik-baik saja? Aku bisa melihat semuanya. Semua orang berusaha yang terbaik untuk membuat calon pengantin tetap bahagia. Tidak buruk. Tapi aku kesal karena kau tidak pernah memberiku kesempatan ini. Tidak adil. Kenapa kau dingin padaku, Revati? Aku ingin memberimu semua kesenangan sebelum kita menikah nanti. Tuan Jindal baru saja mengundangmu ke kediaman Jindal. Dan aku sudah memesan hotel untukmu, Revati. Kau harus ingat. Revati, ada apa denganmu? Par! Hei! Kau harus berhati-hati, Tuan Jindal. Oh, tenanglah, AJ. Oh, pelindung wanita. Hei, pestanya baru saja dimulai dan kau sudah mabuk. Ini tidak adil untukku. Ayolah, AJ. Cutki! Cutki, sadarlah. Aku rasa seluruh keluarga sama saja. Semua orang di sini mabuk. Ini salah. Bukankah kita baru saja memperbaiki suasana hati kita? Kenapa kalian? Ini tidak adil. Parv, apa yang telah kau lakukan? Gudan sayangku. Ibu mertua paling keren di rumah ini. Kau pikir kau seorang detektif yang hebat, bukan? Kau telah menjadikan aku penjahat dan menyeret namaku melalui lumpur itu. Apa kau tahu perbedaan antara detektif dan penjahat? Seorang detektif selalu bekerja keras. Dia melakukan penelitian dan mengumpulkan bukti. Dan jika dia beruntung, dia akan menemukan pelakunya. Tapi, dia tidak bisa membawa orang itu ke pengadilan. Tapi seorang penjahat, seorang penjahat selalu selangkah lebih maju. Dia tahu bagaimana cara mengusir detektif itu. Baiklah, kalian lihat ini. Tuan Jindal sudah mengatur makan siang mewah untuk keluarganya. Tapi aku merusaknya dengan menambahkan obat yang akan membuat semua orang pingsan. Meskipun kau tahu bahwa aku adalah pelakunya, kau melewatkan kesempatan untuk menangkapku. Aku tahu bagaimana cara balikan situasi. Aku telah menyakiti keluarga kalian saat kalian sadar. Bayangkan saja apa yang akan kulakukan pada keluarga ini dan juga pada adikmu, Revati. Gudan, kau tidak apa-apa.
Aku akan menjaga nenek. Durga, Durga. Nenek, nenek. Ayo, pukul aku. Kau belum menyerah, walaupun aku telah mengalahkanmu, EJ. Kau bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Kau ingin melawan aku? Hah? Ayo maju. Tuan Jinda, kau mengingatkan aku pada saat aku masih berjuang. Kau payah sekali. Biarkan aku memberitahu kalian. Dulu aku bekerja sangat keras untuk menyingkirkan Sidi. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkannya. Dan akhirnya pada festival di Wal, doaku terkabul. Biar aku jelaskan pada kalian. Apa pernah kalian menonton Bazigar? Katakan padaku. Itu seperti adegan film Bazigar. Aku bangun dan Sidi turun, lalu dia memegang tanganku dan aku memegang tangannya. Dia menangis minta tolong. Dan orang kepercayaan dan teman tersayang keluarga ini, Gudan, sedang sibuk membuat kerupuk. Dan bungdah. Lalu ada jeda. Apa lagi yang harus kulakukan? Hei! Katakan, apa yang harus kulakukan? Jawab aku! Sidi tahu hubungan antara aku dan Revati. Kalian dengar semuanya? Kalian dengar atau tidak? Tinggalkan dia. Dengar? Jangan sentuh. Ya ampun. Benar-benar hari yang luar biasa. Malam-malamku juga luar biasa. Apa kau ingat Revati? Hah? Ho. Jutki bangun. Kau mau pukul? Ayo, pukul. Apa yang kau tunggu? Ayo. Ayo pukul aku. Kenapa kau tidur? Apa yang terjadi, Tuan Jinda? Apa kau sudah lelah? Ayo bangun. Pukul aku. Aku siap. Aku jadi ingat satu hal. Durga, aku lupa bertanya padamu. Bagaimana rasanya diikat dan dikelilingi api? Kau itu sangat beruntung. Tidak ada yang terjadi padamu. Aku terpaksa menyakiti adikku karena kalian. Kau pasti kesakitan kan? Ayo katakan. Kau tidak apa-apa kan? Ayo silakan duduk. Ayo duduk, duduklah seperti ratu. Aku akan baik-baik saja. Kau mengerti? Sudah diam. Aku akan baik-baik saja. Tidak ada yang akan terjadi, oke? Tidak ada yang akan terjadi pada saudaramu. Laksmi. Udah! Hei! Sudah kubilang jangan bertindak sok pintar. Paman Eje, kau baik-baik saja? Ya, kau juga tidak apa-apa kan? Ya, baik. Hei! Lepaskan bajuku. Aku bilang lepaskan bajuku. Aku mau kau memohon padaku.
Kau itu harus bersyukur, Tuan Jinda. Kau mau tahu kenapa? Ayo tanyakan padaku. Dengar. Karena akulah Gudan Gupta bisa menikah denganmu. Itu semua karena aku. Apa kau ingat pria yang bersembunyi di balik topeng kertas coklat? Aku tidak bisa melewatkan targetnya lain kali. Jadi lebih baik kau cepat ke sana. Orang yang bersembunyi di balik topeng itu adalah aku. Akulah yang menculik Revati dan memaksa Gudan untuk menikah denganmu. Kau harus tahu itu. Kau mengerti? Kalau kau ingin melihat adikmu hidup, sekarang kenakan pakaian pernikahan dan menikahlah dengan AJ. Par! Kenapa? Semuanya tertidur. Hati-hati. Tidak baik marah-marah seperti ini. Kenapa kau tidak melihat keluargamu dulu? Coba kau lihat dulu. Perhatikan. Aku pikir kemarahan akan menguasaimu saat ini, Gudan. Dan kau lupa bertanya tentang ibu mertuamu tersayang. Coba kau perhatikan, ha? Ibu, lihat, dia tidak ada. Di mana dia? Di mana nenek? Dan menantu favoritmu, Laksmi, orang yang suka memberimu pujian. Di mana dia? Kemana dia menghilang? Jutki! Oh, tunggu. Dan bagaimana dengan suamimu tersayang, Tuan Jinda? Hah? EJ, di mana EJ? Aksat! Di mana mereka? Katakan. Pergilah. Di mana semuanya? Marv! Aku dengar, Ibu. Kita kedatangan beberapa tamu. Bahkan aku merasakan hal yang sama. Tapi tidak apa-apa. Kau ada di sini sekarang. Ini akan menjadi pernikahan yang menyenangkan untukku. Hentikan omong kosongmu. Di mana Paman EJ? Bersabarlah, Gudan. Bersabarlah. Sudah, duduk. Duduk. Aku bilang duduk. Aku belum menyentuh suamimu. Dia masih baik-baik saja. Begitu juga dengan Laksmi dan wanita tua itu.
Deta, lanjutkan. Katakan padaku, di mana yang lainnya? Hei, kamu apa? Kau suka berteman dengan semua orang, bukan? Hah? Kau mau tahu di mana teman? Ikut aku. Ayo. Lihat. Di sini. Ah. Apa ini? Apa kau bingung? Baiklah Gudan, biar ku jelaskan. Perhatikan baik-baik. Ini adalah ibu mertuamu. Maksudku, temanmu. Orang yang dulunya adalah seorang teman. Kenapa jadi membingungkan? Lupakan saja. Aku tidak tahu apa wanita ini akan bertahan atau tidak. Tapi yang terpenting adalah aku menyimpan pipa berisi gas beracun di kamarnya. Dan perlahan pipa itu akan mengeluarkan gas beracun. Dan itu akan merenggut nyawa ibu mertuamu, Gudan. Hei! Pelankan suara. Pelankan. Coba lihat lagi. Lihat ini. Wah, menantu Laksmi. Dia agak lembut, bukan? Dia seperti boneka yang rapuh. Itu sebabnya aku menguncinya di kotak kaca. Jangan tanya kenapa. Loker di kediaman Jindal selalu penuh. Itulah alasannya tidak pernah kosong. Aku sudah mengaturnya sedemikian rupa sehingga airnya akan masuk dan memenuhi tabung itu. Setelah itu, menantumu Laksmi akan terendam oleh air. Secara perlahan, air itu akan memenuhi tabungnya dan dia akan mati tenggelam. Tidak akan kubiarkan. Aku tidak akan mengambil hidup mereka. Tapi kau harus lihat yang ketiga. Kau ingin melihatnya? Katakan padaku. Tunggu sebentar. Paman Lihat, Eje. Tuan Jinda. Suamimu tersayang dan pasangan hidupmu, Tuan Aksat Jinda. Dia menghabiskan seluruh hidupnya. Bukan seluruh hidupnya. Dia habiskan lebih dari separuh hidupnya. Dan aku tidak akan meninggalkannya sendirian. Aku mengizinkan teman-teman yang menemaninya. Kau kenal mereka? Mereka mirip seperti dia. Meskipun mereka biasanya pendiam, mereka cenderung menggigit ketika sedang marah. Tidak, tidak. Maaf, tolonglah. Tolong jangan lakukan ini, maaf. Mereka berbahaya dan juga beracun. Gudan, kau membuat semua orang yang ada di rumah ini melawanku. Dan sekarang, aku membuat semua orang melawanku. Dan ini sama dengan balasan yang setimpal. Kau bisa selamatkan mereka, kalau bisa. Dan kau juga bisa hentikan aku untuk menikahi adikmu. Tapi kalau kau bisa, 10 menit. 10 menit maka permainan ini akan berakhir. Kau ingin menyelamatkan mereka, bukan? Lakukan. Cepat. Selamatkan mereka. Waktumu 10 menit saja. Tapi menurut perhitunganku, kau membutuhkan 4-5 menit untuk selamatkan satu orang. Dan perhitunganku tidak pernah salah, Gudan.
Setidaknya kau bisa selamatkan 2 dari mereka. Dan pilihan ada padamu. Putuskan, siapa yang ingin kau selamatkan dan siapa yang ingin kau korbankan. Aku merusak suasana hatimu karena kabar ini, bukan? Kau pasti marah padaku. Aku minta maaf. Aku punya sesuatu untuk menghiburmu. Adikmu akan menikah hari ini. Dan coba tebak, kau bisa hentikan pernikahan ini. Tapi pikirkan baik-baik. Kalau kau mencoba menghentikan, kau tidak akan diberi waktu 10 menit. Aku akan akhiri semuanya dalam waktu 10 menit. Aku akan mengakhiri hidup ibu mertua, menantu, dan suamimu sekaligus semuanya. Saatnya memutuskan. Pikirkan, apa kau ingin menghentikan pernikahan adikmu? Atau apa kau lebih suka selamatkan 2 dari 3 keluargamu? Aksat! Pikirkan baik-baik, Gudan. Tapi kau harus cepat. 10 menit dimulai dari sekarang. Lihat ke sana. Waktumu sudah berjalan. Ayo. Pendeta, Ya. ayo kita mulai. Baiklah. Mau kemana sayangku? Ayo sini. Mars, tinggalkan dia. Diam. Tolong kami. Lepaskan tanganku. Apa yang harus kulakukan? Siapa yang harus kuselamatkan lebih dulu? Puff, hentikan pernikahan ini. Lepaskan Revati. Silakan, teriak saja. Hah? Apapun keadaannya, aku akan menikahinya. Nenek, Puff, lepaskan. Ini tidak benar. Aku melakukan hal yang benar. Kenapa kau tidak dengar ketika aku coba meyakinkanmu dengan cintaku? Barf, tolong lepaskan aku. Kita akan menikah hari ini. Baik Gudan maupun suaminya tidak akan bisa menghentikan kita. Hah? nenek, Gudan, nenek jangan khawatir. Aku di sini, Nek. tolong selamatkan aku, sayang. Jangan putus asa, Nek. Vardan, Beraninya kau. aku tidak mau menikah dengan monster sepertimu. Kau harus menikah denganku. Ayo, duduk. Duduk, duduk, ku bilang. Tidak. Jika
Jika kau menyakitinya, aku tidak akan mengampunimu. Lepaskan dia. Diam! Jangan bicara lagi. Parv, jangan lakukan itu. Lepaskan dia. Ini tidak benar, Parv. Kau membuang waktu 5 menit untuk mencari kuncinya, Gudan. Bukankah sudah kubilang, ini bukan keahlianmu. Kau tidak akan bisa melakukannya. Kau tidak akan bisa. Kau tidak akan bisa. Kau tidak akan bisa. Tolong biarkan kami pergi. Parv, lepaskan aku. Tolong. Eje. Gudan, selamatkan aku. Aku tidak ingin dengar kau mengatakan kau tidak bisa melakukannya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Dan kau bisa melakukan apa saja, Gudan. Gudan, kau bisa melakukannya. Gudan, aku membuat kunci baru untuk kamarku. Apa kau mau membelikan gantungan kunci untuk itu? Parv benar-benar sudah gila. Dia bahkan tidak melepaskanku, walaupun aku ini saudaranya. Kegilaanmu pasti akan menyebabkan kehancuran kita. Saru, kita harus bagaimana, Kak Durga? Coba lihat. Gudan, Diam, jangan bicara. ya. Parv, ini tidak benar. Iya, Parv, lepaskan kami. Kau pengecut, Parv. Kau pengecut. Lepaskan aku. Aku akan menghajarmu. Berteriaklah. Terus teriak. Teriakanmu seperti musik yang ada di telingaku. Kalau kau berani lepaskanlah aku tidak akan mengampunimu. Ayo teriak. Teriak lagi. Hah? Pernikahan ini pasti akan dilaksanakan. Parv, tolong dengarkan aku. Apa yang kau lakukan ini tidak benar. Tolong jangan menikah dengannya. Dengarkan aku. Aku ini saudaramu. Setidaknya. Diamlah, jangan ada yang bicara. Kalau aku mendengarkan, aku tidak akan pernah bisa menikahinya. Aku tahu. Kau menentang pernikahan ini sama seperti mereka. Inilah kenapa aku mengikatmu juga. Kau mengerti? Parv, lepaskan tanganku. Cepat, pendeta. Berapa lama lagi? Ayo cepatlah. Nenek, bertahanlah, jangan menyerah. Nenek bangun, Nek. Nenek. Nenek, kau baik-baik saja? Nenek tetap di sini ya. Aku akan segera kembali.
Bukankah kau memberi waktu 10 menit, Parv? Aku masih punya waktu yang tersisa. Aku berhasil menyelamatkan ketiga keluargaku. Bawa dia pergi. Gudan! 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 Gudan, jangan tinggalkan aku, Gudan! Gudan, buka matamu, Gudan! Gudan! Oh,